Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun nuzul surah Al-Mumtahanah, surah ke-60, sekarang ayat 11 ya, ayat 11. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Dan jika seseorang dari istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini Al-Mumtahanah ayat 11 turun berkenaan dengan Ummul Hakam binti Abi Sufyan yang murtad, naudzubillah yang murtad kemudian melarikan diri dari suaminya, bahkan kemudian menikah dengan seorang laki-laki bangsa Saqif. Dalam hadis ini dikemukakan pula bahwa tidak seorang pun wanita dari bangsa Quraisy yang murtad selain Ummul Hakam.
Ayat ini Quran surat 60 Al-Mumtahanah memerintahkan untuk membayar mas kawin dari ghanimah kepada laki-laki yang ditinggalkan istrinya yang murtad itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan. Kalau dalam Islam itu kan mentalak itu hak suami ya. Mentalak itu adalah hak suami. Ketika seorang istri menggunakan hak suami, maka dia harus bayar. Di antara yang harus dia bayar adalah mengembalikan maharnya. Bahkan bisa jadi lebih ketika suami menuntut lebih misalnya. Kecuali ada kedzaliman tertentu sehingga kemudian dia bisa mengajukan kepada hakim dan hakim bisa memutus secara sepihak, namanya fasakh, kalau suaminya tidak mau menceraikan. Makanya ketika Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhu itu dicerai oleh Siti Zainab radhiyallahu anha itu, Nabi berkata kepada Siti Zainab radhiyallahu anha, apakah kamu mau mengembalikan maharnya? Maharnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anha. Kata Zainab radhiyallahu anha, mau ya Rasulullah, malah saya tambah. Saya kembalikan maharnya, saya kasih bonus. Akhirnya diputus sepihak oleh Nabi kita Muhammad SAW karena Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu sampai nangis-nangis enggak mau cerai. Sampai nangis-nangis enggak mau cerai. Tapi Rasulullah mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan syariat, di mana ya kalau sudah memenuhi syarat untuk di ACC permohonan cerai oleh seorang istri, maka hakim dan suami tidak mau menceraikan, maka hakim yang mengambil keputusan. Itu namanya cerai sepihak. Difasakh, kalau di fikih namanya fasakh. Difasakh. Itu jatuhnya itu namanya tolak ba'in sughra. Tolak ba'in sughra itu tidak bisa rujuk, harus akad nikah baru kalau ingin menjadi suami istri lagi. Allahu Akbar. Sehingga dia tidak dihitung punya tabungan talak, karena dihitungnya itu ya tolak ba'in sughra. Karena hitungannya istrinya yang minta cerai. Jadi ceritanya istrinya lari, bahkan murtad. Murtad itu fasakh kalau murtad itu. Di antara pembatal pernikahan itu adalah istri murtad misalnya, atau suami murtad, itu babnya batal. Hanya di fikih itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat itu adalah ditunggu sampai masa iddahnya habis, kok gak kembali ke Islam, ya sudah, berarti betul-betul fasakh, batal, pernikahannya batal. Maaf, bukan hanya fasakh tapi batal pernikahan. Tapi kalau kemudian di dalam masa iddah itu kok kemudian si istri atau si suami tobat kembali ke Islam, maka tidak diharuskan akad nikah baru karena masih statusnya sebagai suami istri. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang di bawah itu mengatakan ya kalau murtad itu ya wis batal sudah. Kalau batal, ini bahasa fikihnya para ulama itu, berarti sudah, berarti dia namanya batal, berarti dia sudah bukan suaminya lagi, bukan istrinya lagi. Bahkan seorang istri itu tanpa menjalani masa iddah pun boleh nikah lagi sama laki-laki lain. Itu kalau di fikih. Agak aneh juga. Pendapat yang kedua ini agak sangar juga. Begitu suami murtad misalnya gitu ya, suami murtad, maka istri ini langsung boleh nikah sama laki-laki lain karena batal dah itu. Gak usah iddah-iddahan. Ada yang mengatakan begitu karena konsekuensi iddah itu kan untuk talak. Ini bukan talak kok, batal. Ini pendapatan. Tapi kalau kita merujuk pada asas menjaga rahim supaya keturunan terjaga dan jelas, itu ya sepatutnya tetap menggunakan iddah. Itu 3 kali masa suci. Tapi ini pendapat saya sampaikan di fikih itu begitu. Allah. Nah, ini kasusnya kan istri lari. Ya tentu namanya istri lari nggak mungkin lah dia bayar kepada suaminya. Maka saat itu Allah merintahkan kepada Nabi dan para sahabat selaku negara gitu ya, untuk membayarkan mahar
si suami ini kepada mengembalikan mahar si suami ini kepada suaminya yang ditinggal lari oleh istrinya ini. Mungkin jenengan mosok itu aja dibayar Ustaz. Ya kalau mahar kita memang enggak banyak sih kalau mahar kita. Kalau orang Arab kan maharnya besar maharnya. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu maharnya kebun itu, kebun. Jadi kebun kurma. Itu maharnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Dikembalikan lagi. Makanya dulu Syekh Ali Jabir rahimahullah kan enggak dapat orang Arab, karena kata beliau di Arab itu maharnya mahal, tidak mampu saya kawin di Arab itu, kata dia, nikah di Arab. Akhirnya dapat orang Sunda itu. Orang Sunda tahu mana itu? Ya gitulah pokoknya. Allah, karena di sana itu mahar itu mahal sekali. Ini pantas kalau nuntut dikembalikan. Kalau orang kita mungkin sekarang PPN lek-lekan kono wis. Enggak seberapa misalnya gitu. Tapi pernah ada kasus di mana seorang istri menggugat cerai suaminya itu, suaminya enggak mau kecuali dibayar 1 miliar. Karena suaminya merasa selama ini untuk pekerjaan istrinya itu dia membantu. Jadi dia minta 1 miliar, dibayar sama istrinya 1 miliar. Minta 1 miliar dibayar betul. Dan akhirnya diputus cerai oleh hakim. Itu namanya sama itu. Tolak bain sughra. Karena atas permintaan istri, suami tidak mau kecuali dibayar. Tapi kalau istri mengatakan, "Mas, ceraikan saya," oke, itu cerai biasa itu. Kenapa? Karena suami mau menceraikan. Kalau khulu itu enggak, suami enggak mau menceraikan. Suami tidak mau menceraikan kecuali dibayar. Itu baru namanya khulu namanya. Konsekuensi hukumnya talaknya itu namanya talak bain sughra. Tidak bisa rujuk itu, harus akad nikah baru. Tapi kalau istri mengatakan, "Mas, ceraikan saya," oke. Nah, ya wes, berarti cerai biasa. Yes, semoga Allah jaga keluarga kita hingga surga ya. Amin Allahumma amin. Ini konsekuensi hukumnya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya sababun nuzul surah Al-Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Hai orang-orang yang telah beriman, janganlah kalian menjadikan penolong kalian orang-orang yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berputus asa dalam kubur. Sebagaimana orang kafir yang telah berada di dalam kubur berputus asa. Jadi intinya satu ya, jangan menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai apa? Penolong. Atau jangan, kalau tatawallau itu bisa berarti berteman dekat juga bisa. Nanti kalau mau diangkat lagi jangan jadikan sebagai pemimpin juga bisa. Ya pemahamannya luas, namanya tafsir itu pasti luas. Tapi terlepas dari itu, intinya kita tidak boleh bersekutu dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah secara umum gitu. Kita di mana hati kita diletakkan itu berpengaruh loh kepada apa yang akan Allah turunkan kepada kita. Sambil contoh gini misalnya, ada orang yang zalim, ada orang yang mazlum. Ada orang yang zalim, ada orang yang mazlum. Zalim itu yang menzalimi, mazlum yang dizalimi. Kita enggak cawe-cawe, cuman kita dalam hati memihak kepada yang menzalimi. Itu ngerinya kita masuk di golongan, karena kita telah condong dan merestui sebuah kemungkaran. Itu yang paling ngeri adalah ngerinya kita dimasukkan dalam golongan mereka dan berserikat dalam dosa karena kita telah ridho dengan kemungkaran yang kita lihat itu. Otomatis kalau laknat turun, yang mendukung masuk di situ. Itu seperti itu. Nah, ini berbeda dengan kalau kita berada di pihak yang terzalimi, dalam arti kita menolong dia, mendoakan dia atau apa. Maka hati-hati dalam meletakkan keberpihakan, walaupun hanya dalam hati. Karena itu ngerinya kita digolongkan dalam golongan itu. Sehingga dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, di antaranya hadisnya kalau nggak hasan sahih atau kamakal,
Sependek yang saya baca juga Muslim juga ada riwayatnya. Ini ada dalam Quran Sahih Hadits Qudsi juga ada. Yang saya baca di ini riwayat ini. Jadi ada orang ceritanya itu oleh Allah dianugerahi ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya itu serta menyambung rahim. Oh, dia berbuat banyak kebaikan lah. Terus ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tapi dia ingin seperti orang yang berilmu dan berharta itu, yang takwa itu. Maka kata Nabi, orang yang kedua itu punya pahala yang sama dengan yang pertama tadi. Ada orang yang diberi ilmu dan harta, tapi dia berbuat maksiat dengan ilmu dan hartanya itu. Terus kemudian ada orang yang tidak berilmu dan tidak berharta, terus pengen seperti orang yang durhaka kepada Allah itu, dengan ilmu dan hartanya itu. Maka dia berserikat dalam dosa, kata Nabi, punya dosa yang sama dengannya. Letaknya kenapa kok dia punya dosa yang sama itu? Karena pertama dia merestui kemungkaran yang dia lihat, dia merestui kemungkaran yang dia lihat. Udah gitu dia mengharapkan posisi orang yang berbuat mungkar itu dengan harta dan ilmunya itu. Itu intinya. Nah, ini berbeda dengan bisikan setan. Ada orang dibisiki setan untuk berbuat dosa, dia nggak mau. Itu belum ada catatan dosanya. Kenapa? Karena baru bisikan. Dia tidak melihat kemungkaran yang dia lihat. Dia cuma pengen berbuat maksiat aja, tapi dia berusaha menahan diri. Itu belum ada catatan dosanya. Tapi kalau ini enggak, dia merestui kemungkaran yang dia lihat, malah dia pengen di posisi itu. Bos, gak duwe-duwe, dosane podo. Nah, naudzubillah, jangan sampai. Makanya tadi hati-hati meletakkan keberpihakan itu. Ngerinya kita masuk frekuensi yang sama gitu. Sehingga pas laknat turun karena frekuensinya sama nyambung. Naudzubillahi min syarri dzalik. Hati-hati nggih. Itu seperti itu. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Zaid ibn Al-Haris radhiyallahu anhu bersahabat akrab dengan segolongan kaum Yahudi. Ini ya saya katakan tadi, kayaknya ini intim dekat ini maksudnya. Tatawallau itu, tawallas itu maknanya berteman dekat. Maka turun ayat ini yang melarang berkawan dengan kaum yang dimurkai oleh Allah. Nanti saya terangkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Ishaq, dari Ikrimah, dari Abu Sa'id yang bersumber dari Ibnu Abbas. Saya mau terangkan dulu ya. Ini biar kita nggak salah paham juga ya. Berkawan, berteman, sosial lah ya. Itu sebenarnya kalau dalam Islam tidak dibatasi agama sebenarnya. Aslinya itu gitu. Aslinya itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun dalam kehidupan sehari-harinya beliau juga berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam. Seperti ketika Nabi hijrah itu guide beliau yang membimbing beliau menuju ke Madinah pakai jalur rahasia itu seorang Nasrani. Di antara pembantu rumah tangganya Nabi itu pemuda Yahudi walaupun akhirnya masuk Islam. Di antara dokter spesialis liver yang Nabi punya itu seorang Yahudi. Dalam satu riwayat yang pernah saya tahu di sirah itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sakit liver itu Nabi bilang berobatlah ke si fulan. Si fulan itu ternyata seorang Yahudi. Tidak ada masalah. Terus di antara juru terjemah surat-suratnya Nabi, kalau dapat surat dari Persia atau Romawi itu sebelum akhirnya Zaid bin Harithah mempelajari bahasa mereka, itu mereka juga menggunakan juru-juru terjemah dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman memang di surah Ali Imran itu ada satu batasan ya, di mana kemudian intinya satu, jangan sampai kedekatan hubungan kita dengan orang di luar Islam itu menjadikan keberagaman kita itu luntur, itu aja. Patokannya itu aja. Justru kalau Anda bisa dominan, kalau panjenengan bisa dominan, teruskan. Artinya panjenengan bisa mewarnai, bukan diwarnai gitu maksudnya. Itu intinya. Jadi batasannya itu aja, jangan sampai iman Islam kita itu luntur gara-gara kedekatan hubungan itu. Kalau panjenengan bisa menjaga itu, silakan. Apalagi kalau panjenengan dominan, bisa mewarnai dan bukan diwarnai, teruskan.
Siapa tahu itu jadi sebab datangnya hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi ini bukan ayat yang melarang kita berhubungan dengan orang di luar Islam. Silakan teruskan, tidak apa-apa. Asalkan patokannya jelas. Iman Islam kita tidak luntur. Apalagi kalau kita kemudian bisa mewarnai dan bukan diwarnai. Interaksi muamalah sebatas berteman biasa tidak ada masalah. Rekanan bisnis biasa tidak ada masalah. Asal jangan kita diwarnai. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Apalagi terus kalau kemudian dia mendukung ibadah kita tanpa menuntut imbal balik dari kita kepada mereka terkait dengan ibadah, ya, tidak ada masalah. Kalau saya nggak salah, dari Sulaiman itu sebab tobatnya kan gara-gara dia punya teman seorang Yahudi. Ketika beliau belum sholat, belum berislam dengan baik saat itu kan ditegur tuh, kamu ini Islam nggak pernah sholat, Islam ini nggak puasa kamu ini. Justru yang negur itu adalah malah seorang Yahudi. Nah, jadi tidak dibatasi dalam Islam ketika seseorang itu berhubungan, agama itu tidak dibatasi, tapi patokannya jelas ya. Jangan sampai kedekatan itu membuat luntur keberimanan dan keberislaman kita itu. Kalau dikaitkan dengan dua tokoh ini kan tadi kan tokoh termasuk tokoh muda di antara para sahabat. Yang mungkin Nabi saat itu mengkhawatirkan kalau dua tokoh ini terpengaruh. Nah, dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Itu dalam Islam itu ada saddud dzari'ah. Maka kepada anak-anak kan kita ajari memilih teman, bukan pilih-pilih teman, tapi memilih teman. Karena pengaruh teman itu bisa mengalahkan pengaruh keluarga. Pengaruh pergaulan itu bisa mengalahkan pengaruh bangku sekolah bahkan tidak jarang pergaulan itu bisa mengalahkan pengaruh pendidikan yang bertahun-tahun di pesantren misalnya. Maka mungkin saat itu dalam konteksnya Nabi ini mungkin dalam rangka itu mengantisipasi jangan sampai dua tokoh muda ini terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh Yahudi saat itu. Allah. Tapi kalau kita ngomong gelondongannya ketentuan dalam Islam, tidak ada masalah. Selama iman Islam kita nggak luntur karena pertemanan itu atau hubungan itu, apalagi kalau kita bisa dominan atau mendominasi, bukan resesif. Itu seperti itu. Silahkan teruskan, tidak ada masalah. Karena mudah-mudahan menjadi sabab hidayah, gitu ya. Allahu Akbar. Sababun nuzul surah As-Saff. Sebelum masuk ke sababun nuzul As-Saff, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Sebelum saya masuk ke surah As-Saff, kalau masih ada waktu insyaallah. Monggo Pak Haji Supriyatna. Betul ya, Pak Haji Supriyatna ya, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik. Di dalam Islam pernikahan itu disebut dengan istilah mitsaqon ghalidha. Jadi Al-Qur'an membahasakan pernikahan itu adalah ikatan yang berat, ikatan yang kuat. Terima kasih, selamat ya, jazakallah khairan. Kita doakan semoga segenap harapan baiknya selamat, segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, selamat ya, jazakallah khairan. Jadi menteri yang soleh muslim, amin. Nah, belakangan tetap ada itu. Betul, terserah kalau Allah berkehendak. Nah, terus jadi secara umum sebentar. Mitsaqon ghalidha itu ikatan yang sangat kuat. Artinya sampai akhirat aja. Selama ikatan itu tidak ada pemutusnya, perpisahan yang lama tidak memutuskan ikatan pernikahan itu. Selama tidak ada pemutusnya, Pak.
Apa pemutus pernikahan itu? Yang pertama kata talak dari suami. Yang kedua kata putus dari hakim. Yang kedua. Yang ketiga pembatal, ada pembatal nikah. Seperti murtad tadi misalnya. Itu 3 itu Pak. Jadi mitsaqan ghalidho itu ikatan yang kuat itu walaupun terpisah lama 10-20 tahun misalnya, asal tidak ada pembatalnya, tidak ada kata putus dari hakim dan tidak ada kata talak dari suami, maka statusnya masih sebagai suami istri. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Dan tidak andaikan dia mau kembali membangun rumah tangga kan sudah lama terpisah, maka dia bisa langsung tanpa akad nikah baru. Adapun yang bersangkutan mau tajdidun nikah, silahkan, tidak apa-apa. Tajdid, memperbarui akad nikah, monggo silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam pernikahan kan juga dikatakan kalau 2 tahun berturut-turut kan. Kalau yang di taklik talak itu Pak Haji ada kata-kata gini. Dan kalau istri saya tidak terima dan mengajukan, ada lanjutannya Pak Haji, dan mengajukan kepada hakim dan bla bla bla. Itu sebenarnya yang mohon maaf yang dipukul nikah itu bukan taklik talak sebenarnya itu. Kalau taklik talak itu gini Pak Haji misalnya. Pokoknya ini misalnya kalau saya tidak menafkahi kamu selama 6 bulan berturut-turut, jatuh talak saya 1 kepada kamu. Itu baru taklik talak namanya itu. Kalau itu enggak, itu izin dari suami untuk mengajukan cerai gugat kepada pengadilan. Itu izin dari suami sehingga istri yang menggugat cerai suaminya itu tidak kena hadis riwayat Ibnu Majah itu ayyumma imra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Nah, istri yang dibacakan talaknya dalam buku nikah itu, yang menurut saya itu bukan taklik talak, itu semacam izin dari suami untuk menggugat cerai dirinya kalau untuk istrinya ya, kalau si suami ini mangkir. Nah, sebenarnya tanpa dibacakan taklik talak pun berlaku ketentuan itu sih sebenarnya. Kalau memang mohon maaf suami tidak mau dan atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada rumus Pak Haji. Ini rumus di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Artinya kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh Pak Haji. Kalau kewajiban suami pada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Itu rumusnya itu. Dan maaf, kalau suami mangkir dari kewajibannya kepada istri, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Jadi tanpa dibacakan taklik pun, makanya saya dulu pas akad nikah saya nggak baca taklik. Kenapa? Pertama tidak masuk dalam undang-undang kan, tidak masuk di PP nomor 1 tahun 74 itu tidak masuk juga. Jadi saya nggak baca itu. Karena apa? Tanpa saya baca itu pun sudah berlaku ketentuan dalam syariat yang mengatur itu. Dan kemudian yang kedua itu juga bukan kalau dalam pemahaman saya Pak Haji itu bukan taklik talak itu. Lebih tepatnya itu adalah semacam izin dari suami untuk istri menggugat cerai suaminya. Makanya kalau nggak salah istilahnya apa janji ya, janji suami ke istri apa taklik talak. Kalau istilah taklik talak menurut saya kurang tepat itu. Taklik talak itu contohnya gitu Pak Haji. Pokoknya kalau saya tidak menafkahi kamu selama 6 bulan berturut-turut, kamu saya nyatakan saya jatuhkan talak saya 1. Gitu. Berarti begitu 6 bulan berturut-turut tidak ada nafkah, otomatis talaknya jatuh 1 suami itu. Itu namanya taklik talak Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi yang lain silakan. Monggo Pak Haji. Kalau talak seperti tadi Nggih. karena perkataan suaminya, Nggih. itu kaitannya dengan hukumnya, Nggih. yaitu bahwa ada masa iddah. Bagus. Nah, sehingga tadi misalnya dari sisi talak suami sudah ini ada proses hukum, kemudian saya baru tahu bahwa kan katanya harus bisa tidak kurang dari 2 tahun gitu. Nggih. Nah sementara dia itu begitu. Nggih. Jadi pada saat katakanlah Ya. kan lebih dari 2 tahun nggih. 4 bulan gitu. Nggih. Tapi bagaimana? Begini Pak Haji, kalau tertib administrasi saja di negara
Sementara secara agama misalnya sudah terjadi pernyataan talak dari suami misalnya, maka ketika ketok palu hakim itu, kalau hakimnya pasti ngitung iddahnya dari ketok palu, tapi bagi pelakunya itu bisa ngitung iddahnya itu dari awal mula perceraian itu secara agama, sehingga ketika habis ketok palu besok nikah tidak ada masalah, udah 2 tahun berlalu misalnya, tapi dengan catatan asal sudah ada talak secara agama ya, secara lisan dari suami sudah ada ikrar talak. Tapi kalau maaf belum ada ikrar talak Pak Haji, terus ketok palunya hari ini misalnya, dan karena ikrarnya baru hari ini misalnya, maka berlaku iddahnya dari per hari itu yang mesti ditaati oleh aturan itu. Ngoten Pak Haji, wallahu alam bisawab. Nggih, afwan. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Jelas semua nih atau tidak jelas? Karena ada pernah orang ngomong ke saya gini, itu baru ketok palu kemarin, sekarang udah akad nikah lagi katanya. Ya saya jawab, dari kapan dia talaknya secara agama? Oh ya dari anu sih, ya sudah, berarti nggak ada masalah. Karena dia sudah dari lama dijatuhkan talak secara agama istilahnya itu. Wallahu alam bishawab. Jadi dari kasus itu adalah hanya juga cerai ya, bukan Kak, artinya kalau okay. Suami kan artinya Talak biasa, ya. Sama Pak Haji. Khulu juga ada iddahnya sama. Khulu, cerai gugat oleh istri kepada suami juga ada masa iddahnya sama. Masa iddahnya berapa? 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, sama. Ada masa iddahnya juga. Yang ulama berdebat itu kalau batal pernikahannya, apakah ada masa iddahnya atau tidak. Dari pendapat yang populer sih ada masa iddahnya. Tapi kalau pendapat yang nggak terlalu populer lah, itu mengatakan asal udah batal langsung seistri langsung boleh nikah sama laki-laki lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo. Ini yang pembahasan yang ada 3, pertama yang kedua tidak, yang ketiga putusan dari hakim. Hakim betul. Putusan hakim seperti apa itu? Bagus. Beberapa kasus yang disampaikan ke saya nggih. Ada seorang istri merasa sudah jatuh talaknya dengan talak bain sughra karena hakim yang memutuskan. Tapi ada sebagian suami yang ngotot, saya tidak pernah mengatakan talak sama kamu, berarti kita masih suami istri. Itu ada terjadi. Jadi saya mohon maaf, ini fakta ya, fakta di lapangan yang disampaikan ke saya. Jadi si istri ini sudah menggugat cerai suaminya. Hakim sudah mengabulkan karena suami nggak mau datang, bla bla bla, akhirnya diputus sepihak, namanya fasah. Itu jadi diputus sepihak. Jadi suami dipanggil nggak datang, 2 kali nggak datang. Kan kalau suami nggak datang, ya hakim mau ngapain lagi? Sementara ada pengajuan, iya, berarti kan suami nggak komitmen toh. Ya udah sama hakim putus aja, putus. Dinyatakan bahwa pernikahan saudari ini binti ini dinyatakan oleh pengadilan agama mana putus. Nanti ada suratnya ditandatangani oleh hakim dan panitera, dikeluarkan dengan status talak bain sughra biasanya. Talak bain sughra. Jadi biasanya keputusan sepihak oleh hakim itu, diputus sepihak oleh hakim itu istilahnya fasah kalau di fikih itu gara-gara suami dipanggil berkali-kali nggak datang biasanya kalau cerai gugat itu kalau suami datang lama biasanya, suami dipanggil datang lama biasanya itu lama biasanya. Beda sama cerai talak. Kalau cerai talak oleh suami biasanya agak lebih cepat biasanya. Tapi kalau istri yang gugat, suami datang, lama biasanya. Habis banyak juga itu biasanya. Tapi kalau suami nggak datang, dipanggil nggak datang, enak itu. Hakim tinggal langsung mutus pihak gitu. Nah, ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Saya punya ini kisah nyata ya. Jadi si istri ini mengajukan cerai gugat ke suaminya sudah beberapa tahun yang lalu. Terus tinggal nanti nunggu putusan dari hakim ceritanya itu. Selama nunggu putusan itu mereka tetap serumah. Selama nunggu putusan karena belum ada kata putus dari hakim kan. Serumah mereka. Nah, maaf namanya serumah kan terjadi senggama juga kan. Nah, ketika terjadi senggama itu tahu-tahu suratnya datang, surat dari pengadilan bahwa gugatan cerai istrinya itu dikabulkan oleh hakim, dinyatakan sudah putus pernikahannya sampai di rumah. Yang nerima suratnya suaminya, disembunyikan sama suaminya suratnya itu.
Terus setelah senggama itu cerita suaminya, itu surat dari pengadilan datang itu dikabulkan apa namanya? Ya, istrinya itu telepon saya langsung itu, telepon saya, Ustadz, saya takut zina Ustadz, bagaimana? Ternyata suami saya itu sudah terima surat dari pengadilan bahwa itu sudah diputus oleh hakim, bahwa pernikahan kami sudah putus. Nah sementara tadi kita melakukan hubungan suami istri, karena suratnya disembunyikan. Kalau saya tahu saya nggak mau Ustadz. Tapi karena sama suami disembunyikan, gimana saya takut zina Ustaz, saya takut zina, dia bilang gitu. Nelfon saya gitu. Wah, kata saya. Saya bilang, enggak ibu enggak zina, saya bilang. Kok enggak zina Ustaz? Ya zina itu disebut zina kalau ibu tahu, saya bilang gitu. Ada di Fathul Mu'in itu kriteria zina itu kalau dia tahu. Ibu enggak tahu kan? Iya enggak tahu Ustaz, ibu enggak zina. Suami itu yang dablek itu saya bilang. Akhirnya terus gimana Ustaz? Lah, ibu mau jadi istrinya lagi apa enggak? Saya bilang gitu. Kalau ibu mau jadi istrinya lagi akan nikah baru, saya bilang. Karena ini udah talak bain sughra. Ibu nggak bisa rujuk, nggak bisa. Ibu harus akan nikah baru. Jadi ibu ke suami minta mahar baru, akan nikah baru, minta baru semua. Kalau mau jadi suami istri lagi, tapi kalau enggak ya sudah berarti putus. Ibu jalani masa iddahnya, kemudian ibu silakan nanti setelah habis masa iddahnya menikah sama laki-laki lain. Kalau mau nikah lagi, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Enggak yang lain. Ya kalau kasus rumah tangga itu mau macam-macam. Bayangkan habis begitu telepon saya itu berapa kali orang begitu, begitu telepon saya. Yang saya pernah cerita di sini juga kan, pagi-pagi ibu-ibu nelpon di loudspeaker. Ini suami saya dengar Ustaz katanya. Apa Pak Bu? Tadi malam saya berantem Ustaz sama suami saya, berantem sampai keluar kata talak dari suaminya itu. Tapi pagi ini suami saya nyesel Ustaz, minta maaf, mau rujuk, bisa nggak Ustaz? Sebentar, saya bilang gitu. Pada saat tadi malam suami mengatakan talak, ibu suci apa haid? Saya bilang gitu. Suci Ustaz, jatuh hukum talaknya. Saya bilang. Kalau sekarang suami rujuk, kalau talak 1-2 bisa, nggak apa-apa, rujuk aja langsung, nggak usah akad nikah baru. Terus saya tawarkan gini, ibu mau rujuk aja apa membatalkan talak, biar batal talaknya. Dalam madzhab Hanafi kan bisa batal talak gitu. Oh bisa Ustaz batal talak, oh bisa saya bilang gitu. Caranya gimana Ustaz? Senggama selama masa satu suci. Selama masa satu suci ini ibu senggama dengan suami. Senggama suami ke istri dalam masa satu suci setelah jatuhnya talak itu, tolak raj'i ya, itu membatalkan talak. Itu namanya tolak bid'i kalau dalam istilah fikihnya, tolak bid'i, tolak bid'ah, tolak bid'i itu batal itu. Terus kata istrinya, suami mau kerja Ustaz. Boleh enggak nanti sore? Boleh, saya bilang boleh, enggak apa-apa, betul. Ya saya betul ini serius. Boleh, saya bilang boleh enggak apa-apa. Nanti sore enggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus tapi saya nanya gini, ini real ya, saya nanya. Itu ada anak saya berani gitu kan di loudspeaker oleh suami, ada suaminya sampingnya. Saya bilang gini, kan ini ibu lagi kepikiran kan, apa enggak takut nanti sore haid? Saya bilang gitu. Kan kadang wanita kalau kepikiran kan haid kan, apa enggak takut nanti haid? Terus gimana Ustaz? Alah sebentar, saya bilang, sebentar. Oh, Fir'aun ini sebentar saya bilang. Sebentar saya bilang. Yang penting batal dulu nikahnya. Batal dulu talaknya gitu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu talak itu bisa dibatalkan. Nah, pengadilan agama kita dalam masalah perceraian menggunakan mazhab Hanafi. Walaupun dalam pernikahan menggunakan mazhab Syafi'i. Itu pengadilan agama kita. Makanya dulu ketika saya praktek di pengadilan agama itu, ketika ada orang ikrar talak, hakim mesti nanya, apakah ibu suci? Gitu. Kalau ibunya bilang sedang haid, hakim. Kalau sedang haid ditunda ikrar talaknya, nunggu sampai si ibu ini suci. Nah, tapi kalau si ibu ini suci langsung ikrar talak seperti ketika itu juga. Itu seperti itu. Kalau fasah tadi nggak nunggu suci atau tidak, karena itu putusan hakim. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, siapa dulu ini? Sedikit aja ya. Oh, begini. Yang laki-laki itu tadi dosa nggak Pak Ustaz? Tadi waktu ada putusan hakim itu ya. Yeah. Apakah atau memang belum ada talak dari suaminya ya? Nah ini yang saya bilang tadi Pak Haji. Kesalahan sebagian orang itu merasa saya belum mentalak istri saya kok. Berarti masih istri saya. Dia nggak ngaji fikih soalnya. Dia lupa bahwa putusnya pernikahan itu tidak hanya karena talak suami, termasuk karena keputusan dari hakim, namanya fasah itu. Ya mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah lah. Anggap dia masih bodoh lah dalam hal ini.
Kalau si istri jelas tidak zina dia. Kenapa? Dia tidak tahu. Sama suaminya sembunyikan suratnya itu. Ya diumpetin sama suami suratnya. Nah, tapi terus suaminya cerita itu. Jadi singkat kata singkat cerita, ya mudah-mudahan suaminya diampuni oleh Allah karena kebodohannya, mudah-mudahan diampuni karena kebodohannya. Kalau tahu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tanggalnya mundur itu, Maksudnya? tanggalnya sudah Iya, masa pokoknya diterimanya. Keputusan bisa kapan saja, tapi diterimanya itulah keputusannya berarti. Nah, kan dulu sama kan, monggo. Zaman dulu kan sama, orang pakai kirim surat juga kan. Nah, jadi memang resminya memang pakai surat memang resminya itu. Nah, kalau sekarang mungkin bisa surat elektronik kali ya. Tapi kalau saat itu beliau masih surat fisik itu. Yang terima suaminya surat itu. Ya, pagi-pagi telepon saya. Ya, kadung Bu. Udah salah. Ya, tapi itu. Tapi beliau enggak zina beliau. Suaminya oke, dia berdosa, tapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena kebodohannya. Asal dia mau tobat itu. Ngoten kita, wallahu a'lam bishawab. Ya tadi beberapa suami itu mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan talak kok. Berarti masih istri saya. Suami kata istri, enggak. Saya udah dapat putus dari hakim, udah talak bain suhra. Itu ruwet itu urusannya itu. Makanya saya sampaikan kepada beberapa jamaah itu, kalau sudah ada putusan dari hakim, ya sudah putus. Kalau mau sebagai suami istri akad nikah baru, minta mahar baru, minta apa semuanya baru gitu. Walaupun dalam masa iddah ya. Karena suaminya langsung tidak perlu masa iddah Pak Haji. Karena suaminya langsung kan. Yang mau menikahi kembali itu suaminya langsung. Suaminya asli, suami sebelumnya. Tapi kalau laki-laki lain harus menunggu masa iddah. Tapi kalau suami yang sebelumnya yang tidak bisa rujuk kecuali akad nikah baru tanpa menjalani masa iddah dulu. Kenapa? Karena masih suami yang sama. Karena masih suami yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Haji. Pak Haji Maman atau Pak Haji Subairan dulu? Pak Haji Maman atau Pak Haji Subairan dulu? Lebih sepuh siapa? Pak Haji Maman nggih, Pak Haji Maman dulu ya. Yang tadi Pak Ustaz yang suaminya meninggal Nggih. lama gitu ya. Nggih, Pak Haji. Nggih. Itu kan dia juga tidak memberi nafkah. Nggih. Nah, sepanjang istrinya tidak menggugat, biasa saja, gitu. Boleh aja ya. Ya, masih suami istri itu berarti itu, Pak Haji. Iya. Nggih. Karena suami istrinya kan tidak diberi nafkah. Nggih. Dia tetap ridho gitu ya. Iya. Karena tidak menggugat. Iya, karena tidak menggugat berarti statusnya masih sebagai suami istri, Pak Haji. Nggih. Jadi dan si istri juga dalam hal ini tidak berdosa. Karena apa? Karena suami tidak bertanggung jawab dalam tanda kutip ya. Berlaku kaidah di surah Al-Baqarah ayat 228 itu, Pak Haji. Itu. Tapi memang prinsip dalam pernikahan itu, Pak Haji, sederhana. Pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Imsak bil ma'ruf au tasrih bi ihsan. Jadi dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang lebih baik. Itu prinsip dalam pernikahan dalam Islam, Pak Haji. Saya kira itu ngaten ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Nggih, Pak Haji. Ini kan zina saja. Nggih. Beda agama itu zina. Nah, kemudian seandainya setelah nikah itu kemudian kapan-kapan beberapa bulan kemudian salah seorangnya masuk agama Islam ya. Nggih. Nah, apakah pertama harus nikah lagi atau tidak? Nikah lagi ya. Kemudian yang kedua Sebentar. Suaminya muslim. ya istrinya muslim. Oh, istrinya muslimah. Terus suaminya di luar Islam. Terus nikah beda agama. Terus ternyata suaminya akhirnya masuk Islam. Apakah akan nikah baru gitu ya? Baik. Terus Pak Haji, terus. Nggih. Bagus. Sampun? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan yang pertama itu batil karena tidak sah wanita muslimah menikah dengan laki-laki di luar Islam walaupun dia ahlul kitab. Karena batal sehingga ada kaidah fikih yang berbunyi al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum.
Sehingga tidak terjadi hukum pernikahan dalam Islam. Sehingga kalau laki-laki ini tobat masuk Islam, wajib mengulang akad, bukan mengulang, wajib akad nikah. Karena yang kemarin batal, bukan sesuatu yang sah. Wajib akad nikah dalam syariat Islam. Nah, ini berbeda dengan kalau ada orang di luar Islam masuk Islam sebagai suami istri, maka dan dia sudah menikah versi agama mereka sebelumnya. Ini pernikahannya sah dalam Islam dan tidak wajib mengulang akad nikah baru. Kalau ada orang di luar Islam, terus kemarin dia menikah dengan versi agama mereka sebagai suami istri, masuk Islam itu dia tidak wajib mengulang nikah. Karena Islam mengakui selama tidak ada unsur-unsur yang membatalkan pernikahan dalam Islam, maka pernikahan dia di versi agamanya itu diterima dalam disahkan, tidak disoal. Bahwa ada yang mau mengulang, tidak ada masalah. Namanya tajdid, memperbarui akad nikah, silakan. Tapi untuk yang kasus pertama tadi itu batil, karena batil tidak punya implikasi hukum, karenanya wajib akad nikah. Nah, status anaknya ini kalau dalam mazhab Syafi'i nasabnya ke ibunya, karena dari hasil yang batil. Kalau versi Abdullah bin Abbas dilihat apakah antara akad nikah dengan kelahiran anak, akad nikah yang ketika dia sudah masuk Islam itu, apakah ada waktu 6 bulan atau lebih dengan antara akad nikah bapak ibunya ini dengan kelahiran anak itu, apakah ada waktu 6 bulan atau lebih? Kalau ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya. Kalau enggak, berarti nasabnya ke ibunya. Yang paling enak yang ketiga, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, asal bapak ibunya akhirnya menikah, maka nasabnya ke bapaknya dan bapaknya bisa jadi wali atas anak itu. Saya sering sarankan untuk kasus seperti ini pakai mazhab Hanafi aja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ngoten nggih. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Oh. Nggih. Bagaimana itu Pak Ustaz? Itu kan katakan kalau di Islam jelas kaitannya dengan keyakinan ya. Nggih. Nah, kalau tadi yang Ustaz sampaikan Nggih. katakan agama lain. Nggih. Sementara dia Islam gitu ya. Nggih. Itu di dalam agama lain itu ada yang kaitannya seperti tadi, keyakinan itu bahwa misalnya ya saya tidak tahu Nggih. agama lain itu. Iya, saya juga nggak tahu caranya, Pak. Iya. Si Pakai catatan sipil biasanya, Pak Ji. Catatan sipil biasanya atau pergi ke luar negeri. catatan sipil itu Cat- dari masanya beda agama gitu ya. Saya nggak tahu, Pak Ji. Kalau yang saya tahu beberapa orang yang begitu pakai catatan sipil ada pergi ke luar negeri. Yang saya tahu, ke Belanda atau kemana. Ada untuk supaya mereka Biasanya kan ada larangan. kalau di pengadilan, kalau di KUA nggak boleh, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Tapi kalau di catatan sipil saya kurang tahu, Pak Ji. Yang saya tahu beberapa kasus yang saya tahu itu menggunakan catatan sipil yang saya tahu. Itu seperti itu. Ya, di Indonesia dulu bisa, nggak tahu sekarang ya. Kan beberapa kan lari ke luar negeri, Pak Ji, untuk mendapatkan surat itu. Di Dukcapil itu kan kalau ada orang menikah yang tidak ada surat dari negara, itu di kakaknya itu bisa tetap tulis status suami istri tapi tidak tercatat gitu. Itu bisa begitu itu. Nah, itu menurut ketua Dukcapil, saya pernah dengar videonya itu. Makanya banyak Iya. yang kembali ya. Ya, gitulah. Yang di Bali itu. Iya, betul. Mungkin Pak Haji gitu. Oke, monggo Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sesuai apa saya lihat di YouTube. Nggih. Sudah Ustaz mengatakan tadi bahwa hukum nikah itu pakai mazhab Syafi'i, Hanafi, ya betul. itu tepat sekali menurut saya. Karena hal ini terjadi ada problem di Malaysia yang saya lihat mereka kalah memakai mazhab Syafi'i. Nah, ketika memakai mazhab Syafi'i, laki-laki melakukan talak tiga, jatuhnya tiga. Iya, betul. Sementara Hanafi Enggak. talak tiga jatuh satu. Satu, betul. Itu problem besar di Indonesia sekarang. Karena laki-laki yang ngawur tiba-tiba dia Iya. ada setan lewat itu Iya. talak tiga. Iya. Karena hampir semua di Malaysia itu pakai mazhab Syafi'i. Talak Syafi'i. tiga jatuh tiga dan itu kesian di wanita-wanita saya walaupun sekarang ada Iya, perubahan iya. talak tiga jatuh satu. Iya. Yang kedua, saya bisa mengatakan soal anak pernikahan sebelumnya atau anak kebetulan anak zina. Iya. Nah, itu problem di Malaysia. Saya baca ya. Iya.
Karena di Malaysia itu waktu mendaftar sekolah harus memakai BIN. Nah kalau memakai mazhab Syafi'i atau mengatakan apa seperti contohnya dari Ibnu Abbas, itu akan merepotkan dan akan membuat trauma kepada anak. Kenapa? BIN-nya beda. Nah itu semua rata-rata pakai BIN Abdullah. Ketika bapaknya Abdullah, tidak ada masalah. Tapi ketika bapaknya si Mamat, nah terus dia menikah dia berzina, punya anak, case-nya gitu, menikah punya anak itu binkan Abdullah. Kemudian mereka menikah, punya anak lagi, binnya Mamat, anak 3, yang 4, 1 bin Abdullah, 1 bin Mamat. Nah itu menimbulkan problem, isu traumatik di Malaysia. Di Malaysia. Itu ribuan, nah, itu ulama sudah mengatakan, udahlah, oh saya pakai itu lagi, pakai Hanafi, Hanafi. Nah itu ya bergaul lah, tapi ya again masalahnya adalah ya kegigihan masing-masing. Kata oh enggak, kami tentu Syafi ya. Kan dia tidak melihat maqasid syariahnya Oke. Salam warahmatullahi informasinya. Indonesia ini masya Allah Indonesia ini. Ini ada namanya kompilasi hukum Islam itu kan. Itu Abu Bakar atas budi baik Golkar. Pak Harto itu yang bikin acara di Padang, ngundang tidak kurang dari 400 ulama untuk bicara fikih Indonesia. Lintas afiliasi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi belum ada saat itu ya. Pokoknya yang Al-Wasliyah, Al-Perti, PUI macam-macam diundang semua, 400 ulama kira-kira itu. Di antara tokoh yang dominan dalam masalah fikih Indonesia itu kan Hasbi As-Siddiqi itu. Tengku Hasbi As-Siddiqi rahimahullah. Itu terkenal dengan itu, beliau punya buku fikih Indonesia termasuk tentang pernikahan. Itu yang banyak mewarnai di kompilasi hukum Islam itu. Itulah bijaksananya ulama-ulama kita Pak yang masya Allah yang luar biasa itu. Karenanya kemudian prinsip di dalam pengadilan agama kita itu untuk pernikahan itu dipermudah, untuk perceraian itu dipersulit. Nah, mazhab yang cocok itu Hanafi yang cocok itu. Untuk kalau mau pakai mazhab Syafi'i memang wah luar biasa, satu kali ucapan talak nggak peduli apakah istri suci atau tidak suci jatuh hukum talak itu. Gitu. Yang kedua memang mazhab Hanafi solusi memang itu untuk kasus yang kedua yang Bapak bilang itu solusi memang itu. Karena begitu bapak ibunya menikah, walaupun sebentar menikahnya misalnya gitu ya, itu langsung nasabnya ke bapaknya. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi dengan catatan memang harus nikah bapak ibunya pada akhirnya. Kalau itu saya pernah ada kedatangan tamu Pak di rumah seorang ayah dengan putrinya yang sudah menikah. Datang ke rumah, ngomong ke saya, Ustadz, saya kemarin menikahkan putri saya. Saudara saya pada ngomong, Ustadz, pernikahan anakmu nggak sah, kamu bukan bapaknya. Karena beliau cerita akhirnya bahwa ini dari hasil pacaran, Ustadz. Dari hasil pacaran. Jadi ada kemungkinan, tapi dia juga menduga-duga sih ada kemungkinan pada saat menikah istri saya itu sudah hamil anak ini. Dulu saya belum ngaji Ustadz, dia bilang gitu. Kata saudara-saudara saya nggak sah. Akhirnya saya terangkan, ya saudara bapak benar kalau menggunakan mazhab Syafi'i, saya bilang. Nah, saudara bapak benar. Terus yang kedua, kalau pakai Ibnu Abbas tadi saya katakan ada jarak berapa antara akad nikah dengan kelahiran. Kalau ada waktu 6 bulan lebih, nasabnya ke bapak. Tapi kalau kurang dari itu, nasabnya ke ibu. Yang paling gampang mazhab Hanafi Pak, saya bilang gitu. Kalau mazhab Hanafi, asal bapak udah nikah dengan ibunya, pada akhirnya kan ya sudah, itu anak bapak sudah itu. Saya bilang gitu. Saya kira itu Pak. Matur nuwun informasi. Nggih, monggo Pak. Iya betul tidak salah itu. Jadi karena bintinya ke ibunya, maka karena bintinya ke ibunya gitu ya. Terus kemudian si anak ini otomatis bukanlah anak bapaknya. Itu andekan si bapak ini menikahi ibu si anak itu diperbolehkan. Tapi ini pendapat di antara di kalangan Syafi'i. Tapi nggak bisa juga sih Pak. Gak bisa juga kalau nikah ya, kalau akhirnya ibunya dinikahi ya, gak bisa. Kalau akhirnya dinikahi, tapi kalau si ibunya nggak dinikahi bisa. Misalnya gini,
si bapak ibunya akhirnya menikah, gitu kan? Si bapak otomatis nggak bisa menikahi anak ini, karena kan statusnya kayak anak tiri gitu, Pak, nggak bisa. Tapi kalau bapak ibunya nggak pernah menikah, maka dia bisa menikahi anak itu. Tapi ini bicara hukum ya, ini kita bicara hukum. Sebenarnya gini, kalau mau membuat pembelaan dalam mazhab Syafi'i itu gini, Pak, itu merupakan bagian dari hukuman supaya orang itu jangan mudah melakukan perbuatan zina karena efeknya itu bisa seperti itu. Ngeri gitu loh maksudnya, efeknya itu. Tapi ya kita bersyukur pada Allah ada banyak pilihan hukum dari perbedaan para ulama itu, sehingga silakan dipilih saja. Kalau saya memang dari awal saya sampaikan di mana-mana bahwa dalam masalah akad nikah saya memang condong pada mazhab Syafi'i, lengkap soalnya itu. Tapi kalau dalam masalah talak saya lebih cenderung pada mazhab Hanafi, masalah perceraian ya. Nah, terkait kasus yang Bapak bilang tadi itu saya lebih condong kepada menggunakan mazhab Hanafi, karena itu insya Allah itu solusi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo Pak. Monggo. Ya, ini kan masalah pernikahan itu kan yang muda itu Hanafi, perceraian. Nggih. Pakai talfik kan nggak boleh. Bagus. Sebenarnya talfik itu tidak boleh kalau dalam rangka untuk tatabu rukhos, ambil enaknya tok. Tapi kalau talfik itu dalam rangka untuk supaya kemudian kita ini memilih karena kita anggap ini lebih berhati-hati atau lebih berdasar, kalau itu tidak apa-apa. Nanti sekali waktu Bapak kalau berkesempatan baca buku Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Ali Maksum Krapyak. Karya Mbah Ali Maksum Krapyak itu beliau di situ mengatakan begini. Di dalam madhab Syafi'i itu sudah biasa imam madhab dalam madhab Syafi'i, bukan imam Syafi'i, imam madhab dalam madhab Syafi'i itu biasa dengan sengaja berbeda dengan imam Syafi'inya, sengaja supaya tidak menganggap Imam Syafi'i sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada saya baca, saya pas ngaji dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Ali Maksum Krapyak rahimahullah. Nah, beliau itu nulis begitu. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu biasa, Pak. Ulama-ulama mazhab Syafi'i itu dengan sengaja berbeda dengan Imam Syafi'inya supaya tidak menganggap Imam Syafi'i itu sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu istilahnya menghindarkan kultus pribadi selain Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau Bapak baca dalam banyak Tari Tasrik lah misalnya gitu ya, Abu Yusuf itu murid langsung Imam Abu Hanifah. Tapi 2/3 dari pendapat Abu Yusuf itu berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Tapi beliau tetap ulama Hanafi. Walaupun 2/3 dari pendapatnya itu berbeda dengan Imam Hanafi. Setelah beliau bertemu Imam Malik. Jadi berubah itu setelah ketemu sama Imam Malik. Sampai beliau mengatakan, andaikan guru saya ketemu sama Imam Malik pasti beliau juga berubah juga, kata ya Abu Yusuf itu. Nah, terus kemudian kita tahu beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i itu berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah misalnya niat. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu muqtarinan bil fi'li. Ya, jadi muqtarin bil fi'li maksudnya berbarengan dengan perbuatan. Allah kita niat. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah yang menurut saya bermadzhab Syafi'i? Kata Imam Ghazali, saya lebih menyarankan untuk menghindari was-was, hendaklah orang itu berniat bahkan sebelum sholat. Kalau niat sebelum sholat kan itu madzhab Maliki itu. Karena madzhab Maliki niat itu syarat bukan rukun. Nah, jadi sebelum kita sholat nanti dan niat dulu itu, niat supaya nanti pas takbir nggak was-was. Kalau di Fathul Mu'in, Asy-Syaikh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah mengatakan kalau nggak bisa muqtarin bil fi'li, setelahnya jadi takbir dulu Allahu Akbar baru niat segera. Tapi jangan lama-lama, bi qadri tanaffus. Jadi begitu takbir Allahu Akbar segera niat. Nah, itu bisa juga. Itu kan tidak sama dengan imamnya gitu, dengan sengaja. Imam Bukhari sendiri walaupun ada yang mengatakan beliau bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa dalam masalah air saya lebih condong perubahan suci dan tidak sucinya air itu bukan karena dua kula,
tapi karena berubah atau tidak berubahnya air. Itu Imam Bukhari, walaupun dia bermadzhab Syafi'i. Nah, Ibnu Taimiyah itu madzhabnya Hambali, muridnya Ibnu Katsir madzhabnya Syafi'i. Qunut tiap subuh itu.